berbuat riya. Subhanallah, ini orang-orang berbuat riya termasuk golongan orang-orang yang tidak meyakini adanya yaumul hisab, atau orang-orang yang dikategorikan sebagai orang-orang yang mendustakan agama. Ma'adallah, na'udzubillah. Riya itu Mbak antonim lawan kata dari ikhlas. Subhanallah. Riya itu begitu tersembunyi Mbak, hingga orang bijak mengatakan riya itu bagaikan semut kecil yang berwarna hitam, yang berjalan di atas batu hitam yang sangat licin di tengah malam. Maka tidak teraba, tidak terlihat, tidak terasa, karena begitu halusnya. Begitulah gambar riya. Saking lembutnya riya, terkadang pelaku sendiri tidak merasakannya. Subhanallah, maka hati-hati dengan penyakit riya ini. Kadang kita tidak sadar telah terjerumus dalam jurang riya. Subhanallah. Masya Allah, summa Masya Allah. Apa sih riya itu? Subhanallah. Riya itu kegiatan yang dimaksudkan untuk meraih kekaguman dari orang lain. Simpelnya begitu. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan terkait amal baik, pengennya supaya dilihat orang, pengennya supaya didengar oleh orang. Dengan tujuan apa? Meraih kekaguman mereka, meraih pujian mereka, meraih anggapan baik dari mereka, atau meraih tingkatan keduniaan mereka. Subhanallah, kedudukan duniawi yang dipandang. Ini orang-orang yang lihat. Jadi potongannya satu, langsung melihatnya itu makhluk. Subhanallah. Namun jika ada orang-orang yang berbuat baik, yang berbuat sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanallah, pengen dilihat oleh orang lain, pengen didengar oleh orang lain. Agar apa tujuannya? Agar bisa ditiru, agar menjadi motivasi, agar menjadi contoh suri tauladan. Maka ini baik, justru disunahkan. Ini akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akhlak para ulama salafus saleh, memperlihatkan kebaikannya, memperlihatkan keistiqomahannya dalam agama Allah. Agar apa? Agar mudah dipandang orang lain, supaya mudah ditiru, mudah dicontoh oleh orang lain. Ini nggak apa-apa. Juga bukan berarti ketika ada orang yang melakukan kebaikan, melakukan ibadah umpama, setelahnya dapat pujian, subhanallah, masya Allah, indah sekali ya akhlaknya, subhanallah, pintar sekali ya orangnya, masya Allah, rajin sekali ya pribadinya itu. Ada yang puji, kalau dia sungguh-sungguh niatnya karena Allah, maka itu bukan termasuk riya. Tapi apa itu? Nikmat yang Allah segerakan kepada orang mukmin. Pujian yang diberikan oleh Allah kepada orang tersebut lewat hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tilka ajrun busyral mukmin. Ini rawahu Muslim. Subhanallah. Itu adalah nikmat yang Allah segerakan sebagai kabar gembira bagi orang-orang Muslim. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Dan jangan dikira orang yang riya ini adalah orang yang melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu karena makhluk. Bukan hanya itu, justru ada orang-orang yang meninggalkan amalan salih karena khawatir dipandang riya, karena khawatir terjerumus dengan penyakit riya, hingga ia betul-betul meninggalkan amalan baik itu. Maka sejatinya ia telah riya. Subhanallah. Ada orang-orang yang dengan kekhawatiran, saya takut ini. Contoh ini, pengen mengerjakan sholat sunnah di masjid, di musola, itu lagi banyak orang. Ketika mau mengerjakan
atau tidak jadi mengerjakan pekerjaan tersebut, sejatinya ia telah ria. Subhanallah. Imam An-Nawawi berkata begini, orang-orang yang bertekad untuk berbuat baik namun digagalkan karena takut ria, sejatinya ia telah ria. Subhanallah. Maka orang bijak mengatakan begini, ketika kamu hendak melakukan kebaikan lalu ada bisikan jangan mengerjakan kebaikan itu, nanti kamu ria, patahkan bisikan itu, patahkan godaan setan itu dengan apa? Kita menambah kebaikan-kebaikan. Justru kita harus melawannya dengan apa? Bukan dengan meninggalkan kebaikan, tapi dengan mempraktekkan lebih banyak lagi kebaikan. Itulah formula untuk kita jangan sampai terjangkit penyakit ria. Subhanallah. Masya Allah, summa masya Allah. Masya Allah, summa masya Allah. Subhanallah, karena begini ya Mbak ya, ini mesti segala sesuatu yang kita kerjakan itu pasti ada motivasi pendorongnya. Segala perbuatan yang kita lakukan itu mesti ada motivasi pendorongnya. Atau tujuannya itu karena apa sih? Untuk apa sih? Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala itu amat sangat memperhatikan motivasi pendorong itu. Amat sangat memperhatikan tujuan dari kita mengerjakan sesuatu itu. Yang dengan apa namanya tujuan itu atau motivasi itu, ini akan mengantarkan kita pada kedudukan terpuji dalam pandangan Allah, atau bahkan kedudukan tercela dalam pandangan Allah. Kalau motivasinya bagus, yakni ikhlas, semata-mata mencari ridha Allah, maka itu dia akan meraih kedudukan yang terpuji dalam pandangan Allah. Namun kalau niatnya atau motivasinya selain daripada itu, mencari duniawi, kedudukan duniawi pada makhluk, maka ia akan memperoleh kedudukan yang tercela dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka hati-hati dengan penyakit ria ini. Dia itu sangat lembut, sangat halus dan tersembunyi, hingga kadang kita sendiri tidak merasa bahwa kita telah melakukan ria. Subhanallah. Maka kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ittaqu ala hadha syirk, fa innahu akhwa min dabirin nar. Takutlah kamu sekalian dari syirik, yakni ria, karena ia itu lebih tersembunyi, lebih lembut dari langkah-langkah sihir. Subhanallah. Kalau manusia berjalan itu kecil ya Mbak, melangkah itu ada bekasnya, ada jejak suaranya. Semut itu kadang menggerakkan tubuh kita. Subhanallah. Berjalan di atas kita nggak merasa karena begitu lembut, begitu tersembunyi. Nah, ini gambaran dari ria. Ria itu amat tersembunyi, amat halus. Maka hati-hati bagi kita semua, jangan sampai kita terjerumus dalam penyakit ria tanpa kita sadar. Maka kata para sahabat, kaifa nattaqi ya Rasulullah, bagaimana kami menghindari ria ini ya Rasulullah? Kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, katakanlah, berdoalah kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika syai'an na'lamu. Subhanallah. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepada dari menyebutkanmu, dari sesuatu apa yang kami ketahui. Wa nastaghfiruka lima la na'lamu, dan kami mohonkan ampun terkait apa yang tidak kami ketahui ini. Formula di antara jangan
agar Allah menganugerahi kita makna ikhlas dalam hati kita ketika kita mengerjakan aktivitas ataupun apapun itu. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Ikhlas itu apa? Sudah dibahas di minggu kemarin, tidak apa-apa yang disinggung sedikit. Itu upaya dari kita untuk mengosongkan segala sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menyingkirkan segala motivasi yang bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ikhlas. Bahasa gampangnya begini, meniatkan segala amalan yang kita kerjakan hanya demi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadikan diam dan gerak kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa pengosongan kalbu dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang ikhlas ini adalah orang-orang yang pandangannya fokus kepada Allah. Dia tidak akan mungkin lupa diri, tidak akan mungkin berbangga, tidak akan mungkin berlaku sombong ketika dipuji, ketika diagungkan, ketika dielulukan. Dia saja juga tidak bersedih hati, tidak menjadikan dia pusing, tidak menjadikan dia susah makan, susah tidur ketika dicela orang. Ini orang-orang yang ikhlas. Subhanallah. Artinya apa? Celaan dan pujian sama saja, tidak berbekas dalam dirinya. Karena dia mengetahui yang menggerakkan orang-orang yang puji itu Allah. Juga dia menggerakkan orang-orang yang mencela itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ikhlas itu orang-orang yang paham bahwa hanya Allah yang dapat memberikan manfaat dan hanya Allah yang dapat memunculkan madarat. Selain daripada Allah tidak akan mungkin bisa. Makhluk dapat memberi manfaat, itu izin dari Allah. Begitupun sebaliknya, dapat memberikan madarat, itu izin juga dari Allah. Maka di sini yang menyetir itu Allah. Maka orang-orang ikhlas pandangnya begini, Bang. Semuanya dari Allah. Disadarkan kepada Allah, maka ya sudahlah, kita meraihnya sama Allah saja. Kalau kita pengen kedudukan, Allah yang kita campuri. Subhanallah. Campurannya itu jadi sama Allah, bukan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begini ya Mbak Pondok, kita itu harus belajar menaikkan level harga diri kita dalam pandangan Allah. Seperti kita kalau punya duit, pengen beli baju yang bagus, yang berkualitas, yang mahal. Karena apa? Biasanya itu yang bagus, yang mahal lebih kualitas, lebih baik dan yang lain. Tetap kita pun harus begitu dalam diri kita sendiri. Kita harus menjadikan diri kita mahal dalam pandangan Allah. Kita harus menaikkan level kita. Dengan cara apa? Yang tadinya pandangannya kepada manusia, yang tadinya niatnya mencari perhatian manusia, naikkanlah level kita. Jadi apa? Niatnya mencari perhatian Allah, pandangnya dipusatkan kepada Allah. Begitu. Subhanallah. Jangan kita stuck di tempat, berhenti di tempat yang tidak ada faedahnya. Subhanallah. Ridwan nas ghayah la tudrak. Orang yang menginginkan agar semua orang suka dengan dirinya, orang yang menginginkan agar semua orang memuji dirinya, mengagumi, ini adalah orang-orang yang gila. Ini ridwan nas ghayah la tudrak. Mengharap semua manusia agar suka dengan diri, sesuatu yang tidak mungkin. Maka orang-orang yang mengharap demikian adalah orang-orang yang tidak punya akal sehat. Begitu yang dikatakan oleh orang-orang bijak. Subhanallah. Maka kita tidak perlu berrepot-repot
mencari perhatian manusia. Tidak perlu bersusah payah mencari kekaguman manusia, karena manusia yang menggerakkan Allah. Kalau ada yang suka dengan kita, ada yang memuji kita, itu nikmat dari Allah, izin dari Allah. Namun kalau ada yang gak suka, yang menjelek-jelekan kita, itu izin juga dari Allah. Maka intinya kembali kepada Allah. Oleh karenanya raihlah perhatian Allah, fokuslah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan ikhlas. Subhanallah. Kenapa harus dijelaskan hal yang seperti ini? Setidaknya supaya kita paham, supaya kita mengerti sudah sampai mana sih penerapan kita terkait hukum-hukum Allah, terkait perintah Allah dalam mewujudkan keikhlasan dalam setiap aktivitas kita. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Oleh karenanya ada hadis begini, akhlis dinaka fayakfikal amalul qalil. Ikhlaskanlah agamamu. Intinya bahwa ikhlaskan segala apa yang kamu kerjakan terkait agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekahmu, ngaji Qur'anmu, sholatmu, zikirmu, berbuat baikmu, niatkan semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah. Maka hal demikian walau sedikit akan mencukupimu. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Ikhlas itu amalan hati yang menjadi tolak ukur terpenting akan diterimanya sebuah amal. Sehebat apapun amalan, kalau tidak ada makna ikhlas, tiada arti. Oleh karenanya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata begini. Ini ada dalam Al-Hikam. Subhanallah, kitab hikamnya beliau. Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirri ikhlasi fiha. Amal itu bagaikan jasad. Jasad itu tiada berarti kalau tidak ada roh. Nah, roh dari amal itu ikhlas. Sehebat apapun kemampuan yang dimiliki seseorang, dengan kedudukan yang tinggi, gelar yang banyak, kemuliaan yang melimpah, kalau Allah mencabut rohnya, apa yang dibuat? Gak bisa apa-apa. Apa yang pantas dilakukan, Mbak? Gak ada yang pantas dilakukan kecuali menguburkannya. Subhanallah. Begitulah amalan tanpa ikhlas, tiada arti. Subhanallah. Maka mari kita hidupkan amal kita agar berarti dalam pandangan Allah. Yang berarti dalam pandangan Allah ini akan berarti juga untuk diri kita sendiri. Dengan apa? Mengikhlaskan segala apa yang kita kerjakan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang ikhlas ini subhanallah tidak ambil pusing dengan celaan manusia. Orang yang ikhlas juga tidak lupa diri dengan pujian dari manusia. Pujian dan celaan sama saja menurut orang yang ikhlas. Dia tidak akan mengurangi kualitas amal ibadahnya ketika tidak ada orang. Artinya bahwa ada orang, tidak ada orang, banyak orang, sedikit orang, tetap istiqomah ibadahnya. Itu orang yang ikhlas. Saya sering menggambarkan begini, Mbak ya. Ikhlas itu ibaratnya begini. Ada air yang jernih di wadah, jernih, bersih, tidak tercampur apapun. Itu namanya sofi. Namun ketika air yang jernih itu tercampur pasir, umpama tanah atau yang lainnya, maka sudah tidak bisa dinamakan sofi. Kalau kita
termasuk orang-orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang-orang yang dipenuhi keikhlasan dalam hati, sehingga tergolong dalam pandangan Allah, tercatat sebagai orang-orang yang khalis. Amin.